Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Wa an Yahya ibn Mu'adz, dan diriwayatkan dari al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, ma asallaha karimun wa ma athara ad-dunya 'ala al-akhirati hakimun. Ma'asallaha, tidak bermaksiat kepada Allah, karimun, siapa orang yang mulia hatinya. Jadi ketika kita misalkan pas bermaksiat, berarti kita sedang tidak dalam keadaan mulia, karena telah memilih sesuatu yang bersifat rendah, bahkan sampah. Maksiat itu kan seperti yang diterangkan kemarin di dalam Al-Anwar itu jijik kalau dibuka hijab oleh Allah. Maksiat itu bau, menjijikkan. Orang yang mulia tidak mungkin memilih sesuatu yang jijik. Pastinya memilih sesuatu yang mulia juga. Wa ma atharad dunya, dan tidak memilih akan dunia, alal akhirah, di atas akhirat, hakimun, siapa orang yang bijak. Karena definisi orang yang hakim itu, orang bijak itu akan selalu meletakkan yang baik di tempat yang baik dan akan meninggalkan yang tidak baik. Orang yang bijak tidak akan memilih dunia, pasti memilih akhirat. Nah, karena kita berada di lingkungan umum, masyarakat umum, yang sering kita lihat, kita rasakan adalah memilih akhirat di atas dunia, itu kadang-kadang mendapat penilaian yang lucu. Seperti misalkan orang pegang tasbih itu seakan lucu, mengain. Tapi orang ngerokok sambil berjalan itu tidak ada yang menegur sama sekali. Tapi orang pegang tasbih dikerenyitkan kalau perlu. Emak kiai, tat mau ustad. Tapi orang ngerokok tidak ada yang negur. Padahal tasbih itu sangatlah bagus, rokok itu minimal hukumnya makruh. Jadi kembali, dunia itu kembali. Orang yang hakim, bijak, minimal kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, tetap akan memilih akhirat di atas segalanya. Kenapa memilih akhirat? Karena di akhirat kita bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'anil A'mash rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Imam A'mash ini namanya Sulaiman bin Mahran, yang pernah saya ceritakan itu beliau ini muridnya Ibrahim An-Nakhai. Sulaiman bin Mahran ini orangnya mohon maaf kecek ya. Sedangkan Al-A'mash ini orangnya rabun.
Ibrahim An-Nakhai orangnya Icek atau sebaliknya gitu. Jadi satunya Icek, satunya Rabun. Pada satu ini guru dan muridnya sama-sama orang besar. Pada suatu hari mau berangkat ke masjid. Satunya dituntun oleh yang Rabun ini, yang dituntun oleh yang Icek ini. Sepertinya yang nonton ini santrinya, yaitu Sulaiman bin Mahran Al-A'mash ini. Kata gurunya, jangan lewat jalan sini karena ada warung. Biasanya ada orang ngopi-ngopi. Kenapa guru? Lewat jalan yang satunya sepi. Karena kalau lewat di depan mereka nanti arah sanan akan menggunjing kita. Mereka akan mengatakan, ini yang nuntun Icek, yang dituntun orang Rabun. Nanti mereka akan mewibah kita. Kan tidak apa-apa. Kalau orang mewibah, orang yang dosa, kita yang dapat pahala. Kata gurunya ini, Sayyidina Imam An-Nakhai radhiyallahu ta'ala anhu, naslamu wa yaslamun khairun min an naslama wa ya'thamun aw wa ya'thimun. Kita selamat, mereka selamat, lebih baik daripada kita dapat pahala tapi mereka dapat dosa. Ini kalau bukan orang bijak tidak mungkin bisa berkata seperti ini. Jadi kita selamat, orang lain selamat, lebih baik daripada kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Kalau orang awam seperti kita akan memilih pahala terus, walaupun orang lain mendapat dosa. Tapi orang bijak tidak mencari keselamatan sendiri, tapi akan selalu berusaha dirinya selamat, orang lain juga selamat. Jadi kalau kita kadang-kadang mendengar di masyarakat itu, kamu dirasani karena kamu itu nggak benar, biarin biar dosa saya itu hilang, mereka dapat dosa. Itu salah itu. Apalagi seorang tokoh, biarin. Kalau saya dirasanin kan, mereka dosa saya kurang. Memang iya, tapi itu bukan sikap yang bijak. Apalagi memang condong akal pokal, condong nakal, condong untuk dirasani, tambah gak bener. Makana sumalihit taqwa, itu sebenarnya harus dipisah. Makana mangkana ra'sa malihit taqwa, ra'sa malihit taqwa, barang siapa yang ada ra'sa malihi, yaitu modalnya man at-taqwa, apa takwa, kanatil al-kallatil al-sinatu an wasfi ribhi dinih. Kallat, maka kelu, tidak bisa bicara, al-sinatu apa banyak-banyak lisan, an wasfi ribhi dini, dari mensifati ribhi dinihi, keuntungan agamanya man. Jadi kalau modal kita adalah takwa, tidak bisa dibahas lagi sudah. Modal kita takwa 24 jam ini. Pergi sholat berjamaah ke masjid misalkan, pergi ngaji, pergi takziah, artinya tidak pergi maksiat sama sekali, karena modalnya sudah takwa. Ra'sul mal itu modal asas, maka tidak bisa dihitung sudah kebaikannya itu. Kita bukan untuk menghitung kebaikan, tapi orang lain tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun dia pergi ke sawah misalkan, walaupun dia pergi berdagang misalkan, tapi kalau
asas atau modalnya at-taqwa, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai syariat, maka tidak akan bisa dicatat dengan kertas, apalagi cuma dengan lisan. Yang bisa mencatat amal baiknya hanyalah Allah. Tapi sebaliknya, wa man kana ra'sa malihi, ini tulisan yang benar yang di bawah. Dan barang siapa yang ada, yaitu modalnya man ad-dunya, apa dunia, kalau tujuannya hanya untuk dunia terus, kallatil alsun, maka kelu apa lisan, an wasfi khusrani dinih, dari mensifati kerugian agamanya man. Kalau niatnya semua hanya untuk foya-foya, pergi kerja memang hanya tujuannya untuk dunia, atau bahkan amal akhirat diniatkan untuk dunia, khusranun mubinun, kerugian yang nyata itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena niatnya hanya untuk dunia. Salat duha nyari PC, jaga malam terus teka hajat masalah dunia. Salat diniatkan untuk kelancaran bisnis. Rugi orang seperti itu rugi. Kalau sholat ya lillahi ta'ala, sudah ada niatnya itu, lillahi ta'ala, cuman banyak orang nggak paham. Masalah mau berdoa untuk bisnis, untuk lancar usaha, sesudah sholat dong. Kalau sholatnya jangan diniatin untuk bisnis, untuk sekedar kelancaran dunia, itu rugi orang seperti itu. Kerugiannya tidak bisa dibatasi hanya dengan kata-kata, apalagi cuma kertas. Artinya khusr mubin, betul-betul rugi seperti itu. Wa an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Adapun semua maksiat an syahwatin, yang muncul dari syahwat, fa innahu, maka sungguhnya kullu ma'siyah yurja ghufranuha, maka sesungguhnya kul yurja, yaitu bisa diharap, ghufranuha, apa diampuninya ya maksiyah. Dan ini sya'an ya, fa innahu, maka sungguhnya perkara, yurja ghufranuha, begitu maknanya. Bisa diharap apa? Diampuninya ya maksiyah. Wa kullu maksiatin 'anil kibr, adapun semua maksiat 'anil kibr, yang muncul dari sombong, fa innahu, maka sungguhnya perkara, la yurja ghufranuha, tidak bisa diharap apa? Diampuninya ya maksiyah 'anil kibr. Lianna maksiyata iblis kana asluha minal kibr, karena sungguhnya maksiatnya iblis, yaitu ada apa asalnya maksiat iblis, minal kibr, yaitu dari atau berasal dari sombong. Wa zallata Adam, dan sungguhnya atau istinab wa zallatu, dan dosanya Adam alaihissalam, ini bukan dibilang dosa ya, tergelincir ya. Tergelincirnya Nabi Adam alaihissalam, kan asluha, yaitu ada apa asalnya, zallah minasyahwa, yaitu dari syahwat. Ini pelajaran kepada kita bahwa kita kalau maksiat karena sudah tidak terbendung lagi, bukan karena menantang hukum Allah, itu lebih mudah untuk diampuni oleh Allah. Ya caranya istighfar dong, minta ampun, bertobat. Ya Allah, saya ini sebenarnya tidak mau durhaka kepadamu ya Allah, tidak mau bermaksiat kepadamu, tapi tak kuat ya Allah, tak kuat, tidak mampu membendung syahwat, tidak mampu membendung syahwat,
sehingga saya terjerumus maksiat. Minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Mudah diampuni, bisa diharap diampuni. Kalau karena sombong, tidak bisa diharap diampuni katanya. Contoh, iblis itu disuruh sujud, tidak mau oleh Allah, disuruh sujud, tidak mau sujud karena kesombongannya. Tidak mungkinlah saya sujud kepada Adam itu. Saya akan lebih baik daripada Adam. Ini sombong. Atau bahasa yang biasa di masyarakat, apa jangban? Apa mabajang? Itu sombong. Kamu itu kok maksiat terus? Lah kenapa emang? Ya dosa. Ini cuma dosa. Cekuntusa. Dekiklah wuduin nailan. Ini kan sombong. Coba misalkan kita terlanjur melakukan dosa, naudzubillah. Kemudian ditegur, kamu itu dosa, astagfirullahaladzim, ya mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah. Kan bagus, ini nantang, kadang-kadang nantang, naudzubillah. Dosa yang nantang itu tidak bisa diharap diampuni oleh Allah, karena sombong kepada hukum Allah, yang berarti sombong kepada Allah. Kita ini zar, kita ini benda kecil di dunia ini. Kita di dunia ini tidak bedanya seperti atom itu. Apa atom? Debu yang sangat kecil itu kita itu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Cuman kalau sudah congkak manusia itu kelewatan sering. Kalau tidak percaya, kamu naik ke atas gunung itu, Nong Pangilen, bisa terlihat nggak saya di sini? Kan nggak bisa terlihat. Kecil ternyata, wasiro pada wan bilis. Ya berdiri aja pada wan bilis, bahkan condong tidak kelihatan. Berarti kita ini makhluk kecil. Cuman kita naudzubillah, kalau kita tidak ngaji, tidak sering mendengarkan mau'izah, kita ini condong untuk sombong. Lupa bahwa kita ini hanyalah benda kecil yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Kalau kita tidak menggunakan akal kita, maka kita condong untuk naudzubillah celaka, sombong. Jadi janganlah sombong dengan maksiat. Kalau kita terlanjur melakukannya, mintalah maaf, mintalah ampun kepada Allah, menyesallah. Keesokan harinya maksiat lagi, itu urusan lain. Minta ampun lagi. Ya, cepatlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ba'duz zuhad, ini kitab indah ini isinya. Maka saya bawa ke sini. Tadinya kan mau dibaca di Putri ini, tapi saya bawa sini karena indah. Ini sebenarnya adalah matannya kitab Nasaihul Ibad, karangannya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, ini kitab karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, alim besar. Jadi saya bawa ke sini karena luar biasa isinya sini. Kenapa saya pilih kitab ini bukan syarahnya yang bernama Nasaihul Ibad? Karena ringkas. Sudahlah kita lebih mengutamakan matan. Untuk pengajian-pengajian semacam ini kan santai. Kalau kita ngaji syarahnya, kapan hatamnya? Kemudian sibuk dengan baca syarahnya, itu khusus apa namanya, biasanya khusus pesantren besar itu. Sekarang secara umum loh, secara umum, bukan pesantren salaf ya, secara umum kitab seperti ini dibaca untuk santri, masya Allah tabarakallah sudah, masya Allah tabarakallah. Jadi di pesantren-pesantren secara umum, bukan yang salaf ya, kitab seperti ini dibaca, masya Allah sudah masya Allah itu.
Jadi kita mengutamakan pembahasan yang tidak terlalu panjang tapi mudah dimengerti. Wa an ba'dhiz zuhad rahimahumullah, man adnaba dhanban wa huwa yadhhak fa inna Allah yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan man akan dosa, wa huwa hali adapun man yaitu tertawa, ala qatu sakiakida, fa inna Allah maka sungguhnya Allah yudkhiluhu yaitu akan memasukkan Allah akan man an-nara akan neraka, wa huwa hali adapun man yabki yaitu menangis. Ini artinya tidak hanya dimasukkan ke neraka, tapi ditambah kesedihan yang luar biasa. Orang yang melakukan dosa sambil tertawa. Ini kebalikannya kemarin yang saya sampaikan itu, siapa saja orang yang masuk surga sambil tertawa, mudminud dzikri, orang yang pecandu zikir. Zikir Allah Allah Allah, la ilaha illallah la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Orang yang pecandu zikir, yang namanya pecandu itu ya mato ya depan tukang rokok, mato rokok sekejap rokok itu mato. Benikun ngelak pagi sore itu belum candu itu. Yang namanya candu kayak orang ngerokok, mari ngakan tak rokok. Mari nyampung boleh. Itu pecandu namanya. Kalau cuma pagi sore enggak candu itu biasa, itu umum. Kalau mau masuk surga dalam keadaan tertawa, jadi ada kesenangan tersendiri, maka jadilah pecandu zikir terus, zikir selawat, zikir la ilaha illallah, zikir Quran, silakan. Nah di sini kebalikannya, barang siapa yang melakukan dosa sambil tertawa atau sesudah melakukan dosa dia tertawa. Nah, sekarang ini banyak orang yang bodoh, melakukan dosa, sesudah melakukan dosa sujud syukur, itu lebih-lebih lagi itu. Seperti apa? Ya mohon maaf, menyanyi di panggung, ya ikut KDI, ikut apa namanya itu, khususnya perempuan, bajunya rok mini, sonapat anok, tol pentol, menang pas sujud syukur kita pentas, iya bah mari bah ngelotor pas. Ini sudah dipentas, kadang-kadang berbiduan, ya enggak? Berbiduan laki-laki perempuan nyanyi sambil pegangan, bertatapan. Dosa enggak seperti itu? Oh, itu ada ikhtilaf sini. Mungkin nyanyi ke TV ro ikhtilaf. Mun sambil bergandengan, sambil teguh bauna, tatap matanya. Helap mataan seperti jadi. Saja helap. Kalau cuman nyanyi itu khilaf ya nyanyi sendiri, pada Kiki ntar kejeding nyanyi Palestina dan Kiki perdamaian nengiano apanya sambil mandi Kiki harus ikhtilaf ulama atau nang ketibi ngondrungunan malam ini ketibi ku tak dapat tidur, arah ikhtilaf mun sambil neku tanah bidu nah sampai pegang baunya, dipegang baunya, ditatap wajahnya, kadang isi yom nih pentas pakai ikhtilaf apa boleh? Oh arwah perkara lain, iya memang bernyanyi nan orang haram karena menjadi wasilah untuk melakukan seperti itu. Mari jadi ya meski sujud syukur lauku karena menang je mola. Ya Allah,
Nggak tahu itu mau diponis apa itu. Kalau saya nggak berani ponis-ponis itu. Yang penting menyampaikan bahwa itu nggak benar, sudah selesai. Yang masalah lagi kadang-kadang, ya tapi ini Indonesia ya. Beda orang bini, entar kak kiai nyo ada sambung doa, dah mami ngoroah lomba nyanyi. Oh iya, termenang kawan. Itu akin berko. Jadi remajaran saya doa aku. Ya Allah, menangkan. Ya Allah, padan buat orang antara ngerap sampai antara ke kiai. Ya anu kiai ngerap tak langkong nyon sambung doa mentar menang. Pertanyaannya, bagaimana caranya dia berdoa kepada Allah? Ya Allah, menangkan maksiat ini. Kan seperti itu kan? Menangkan maksiat ini. Entar ngatu tera umpama, ngatu ajam aja habis ke kiai. Yen ja tak ada kiai ngak jadi ya tak ada kengkun tak kok beder kan. Masalah jadi ya. Tak kok beder kun. Ya, ini mudahananya man. Mudahana. Maka kalau ada yang seperti itu namanya mudahana. Apa mudahana itu? Memilih dunia di atas akhirat. Menjunjung dunia di atas akhirat, bahkan mencampakkan akhirat. Ini masalahnya seperti itu. Ini banyak, bukan banyak ya. Misalkan ada wahum la yash'urun. Mereka tak merasa, lupa mereka itu. Apa yang dicari? Misalkan ada makai seperti itu, ya kan kunlah gula-gula dunia. Tangki mari. Gula-gula dunia, kopi, teh, gula, ya seperti itu. Yang anehnya kadang-kadang bangga, butang teguhan menang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Negu apa ban? Negu sape. Kerapan menang. Aroy teguk ke bulan loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jala padang maksiat teguk. Kadang berdejudin ki, tak cukup ngerco sape. Berdejudin kadang ki. Dibilangnya kiai seperti itu. Inilah Indonesia. Bin ika tunggal ika itu. Allah tak apa-apa. Entar maksiat adukon kaki kiai. Jadi kengkun beda cerita. Ada cerita katanya di Jawa itu, tapi ini bukan dalil. Oh enggak, kalau berdukun ke situ nanti bisa selesai tuh, enggak senang lagi. Alasan aja seperti itu. Mau tak ada pak makom mah. Di Jawa ada makom seperti itu. Katanya begini, saya lupa ini kiainya namanya siapa. Pokoknya kiai terkenal lah orang-orang NU itu. Jadi ada senok ya, ada senok datang ke kiai apa? Minta penglaris kiai. Penglaris. Tahu senok kayak gini? Apa senok? Iya senok dia. Nih bini naudzubillah saya jualan rumah. Minta penglaris kiai. Oh, jualan apa, Nduk? Jual kucur kiai. Oh iya. Beri gula pacan. Ya, hari ya. Son kan. Langsung berangkat itu, nyonson bulan aja mau langsung berangkat. Keesokan harinya datang kiai, tobat kiai. Bagaimana? Sama malam itu datang sekian orang. Dharma budul kiai. Hah? Ya keruskan lu. Ya itu mungkin apa namanya oleh kiainya didoain beda. Ya Allah, mungkin ya tak doain. Mungkin oleh kiainya didoain, ya Allah berikan jalan tobat buat orang ini. Lah itu kiai yang maksudnya tujuannya adalah akhirat seperti itu. Jadi misal Pak Parnoto makin teti orang saya gerus eventayan siapa umpamana tukang sembur kan, kiai sembur kan, datang orang
ngerap deki ke, misal saya mau ngerap ke, minta barokah ke, oh ki kol berapa makan ki deki ke meriasan ki bon termenang ampian kiai ibu di ke parnoto langsung doa, ya Allah berikan jalan tobat buat orang itu ya Allah, menangkan orang itu akan nafsunya ya Allah. Ini dia ya Allah, jangan biarkan orang ini kasihan ya Allah, jangan biarkan bermaksiat terus ya Allah, karena orang ini sering ngantar gula dan kopi kepadaku ya Allah. Tak tahu je kopi bergula online hasil ngerap ya. Jadi burung semanti ya Pak Marnoto. Aduh, itu orang-orangnya Allah pasti seperti itu. Ada pas datang ke Laguna, daerah mencong, aduh, perak menang lagi, perak menang ah, kengklele sepotong. Iya, perak menang ah, neng do ada ongku jauh, keng daerah mah, pas potong anon sahabin ke. Tok sahaben pak potong, subhanallah. Jadi berarti ben Gusti Allah peringatan jong ke bancong. Ndak apa ki? Bana sokor ki si potong sokona sahaben na jong. Hah? Lala cek terus aki jong. Mi sampai sokon ban si potong. Jadi kiai itu harus ada politik seperti itu. Ini Pak, oh ya tenang, menang. Pak itu aki bener-bener loros kan loros sejen tibi. Ya Allah menangkan. Dari makin caran saya doa. Masalah ketika berdoa tidak paham akan isi doanya. Ini masalah yang ke-27 ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wan ba'dil hukama. Dan yang banyak ini kalau kita ndak sering mendengarkan kalam ulama yang betul-betul kalam ulama benih kunjak kerajaan. Munjak kerajaan sia kerajaan. Kita banyak melihat orang berdosa itu wa huwa yadhak. Tanginom. Akalla udah run tuan. Ya. Colak pun kau apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan sabun, colak. Sambil akalla. Misalkan bangga dia duduk di warung sambil mendengarkan siaran togel, dia beli togel pergi Pak nengi warung apa njak ngaki berita berita apa, berita togel togel Pak menang aku nyabak 100.000 oleh 1 juta, bangganya dia menang main judi, ini masuk ke sini. Yudkhiluhu Allahu an-nara wa huwa yabki. Kenapa tidak minta ampun kepada Allah, kok malah sambil tertawa dan bangga? Naudzubillah. Wa man ata'a Allah wa huwa yabki, dan barang siapa yang taat man kepada Allah halih adapun man yaitu menangis ketika sujud, menangis ketika berdoa, menangis. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah yadkhuluhu, yaitu akan masukkan Allah akan man al jannata, akan surga, wa huwa yadhak, halih adapun man yaitu tertawa. Ketika salat kita nangis, ketika berzikir ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, nanti masuk surganya sambil senyum-senyum dia. Jangan kiki tada emma pada emma ban Gusti Allah rek wa ya ada wa apa surga bidadari lang abas ke Kiki, Mas Kiki. Kiki letak terbendung senyumnya Kiki sampai kelar buat bibir Kiki saja. Lepas bidadari jaya banyak Allah. Wa an ba'dil hukama rahimahumullah la tahqiru, itu qaf ya, enggak mungkin fa di situ. La tahqiru ad-dunuba as-sighar
Oh, itu ada di bawah. La tahkir. La tahkiru atau la tahkir ad-dunub as-sighar. Karena kalau tahkiru jangan memendam. Jangan menyepelekan kalian, makna asalnya menghinakan. Ad-dunub as-sighar, akan dosa-dosa kecil. Karena innal jibala minal hasa, kata ulama. Gunung itu adalah tumpukan kerikil. Fa innaha tatasha'abu minha ad-dunubul kibar. Maka sungguhnya perkara tatasha'abu, arancak gandeng matura, menjadi banyak, minha sebab sigar ad-dunubul kibar, apa, dosa-dosa yang besar. Artinya dosa kecil itu kalau dibiarkan akan menjadi besar. Ibarat kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, dosa kecil itu akan meninggalkan bintik hitam di hati. Kalau tidak diistighfari, dimintai ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika melakukan dosa lagi bertambah titik hitamnya, bertambah, maka akan menjadi besar dan sulit untuk dihilangkan. Jangan sekali-kali meremehkan atau menganggap enteng dosa sekecil apapun. Mintalah ampun kepada Allah. Segeralah tutup dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal yang baik. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr, tiada dosa kecil beserta al-israr, menetapi dosa. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tiada dosa besar beserta istighfar. Kalau kita langsung minta ampun kepada Allah, kalau perkiraan oleh ulama itu dicatat dalam 6 jam atau 8 jam setelah melakukan dosa itu minta ampun kepada Allah, itu insyaallah bisa diharap diampuni. Jadi oleh ducem minta atobat ongku, tolong jam tobat ongku. Ya jangan nunggu jam lah, kalau begini masih 2 jam, masih nanti 3 jam, jangan. Habis melakukan langsunglah minta ampun kepada Allah. Insyaallah gampang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesallah. Kemudian kalau dosa tidak diistighfari, tidak dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah yadhak wa yaftakhir, tertawa bahkan naudzubillah bangga, maka la saghirah ma'al israr, tidak ada dosa kecil, artinya tetap dicatat oleh malaikat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.